Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana? Hari ini sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, kali ini kita berada di pertemuan ke-7 untuk mata kuliah Geografi Sumber Daya. Nah, 7 pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang basic prinsip dari apa itu sumber daya, setelah itu bagaimana sumber daya tidak tersebar merata di setiap wilayah, dan kita juga sudah mempelajari potensi persebaran dan juga permasalahan sumber daya dari berbagai kawasan ya, dari Asia, Afrika, Eropa, Amerika, Australia, Oceania, dan seluruh tempat yang ada di dunia. Pada kesempatan kali ini kita akan coba untuk belajar tentang tragedy of the common dalam pengelolaan sumber daya. Jadi nanti setelah belajar ini kalian akan paham kenapa kita selalu berkonflik dalam memperebutkan sumber daya. Nah, tapi sebelum itu saya untuk memantik pengetahuan kalian, saya punya permainan ya. Saya punya permainan yang cukup simpel. Jadi permainannya adalah saya sebut sebagai Candy Ocean Challenge. Nah, sebelum ke situ, 9 kelompok yang kemarin silakan kalian duduk bersama kelompoknya masing-masing. Silakan. Kelompok 8, kelompok 9. Oke. Baik, sekarang coba perhatikan saya. Jadi kali ini kita akan mencoba untuk mempraktikkan tragedy of the common di dalam kelas ini. Apa itu tragedy of the common? Akan saya jelaskan setelah kalian menjalankan simulasi kecil ini. Jadi tujuannya untuk apa? Untuk kalian bisa melihat mengapa manusia itu selalu berkonflik tentang sumber daya. 9 kelompok ini saya anggap adalah 9 negara kepulauan, di mana setiap negara kepulauan itu berarti dia punya laut. Nah, di dalam laut ada sumber daya namanya ikan. Nah, semua negara butuh yang namanya ikan. Nah, tetapi ikan di laut ada yang punya nggak? Ada nggak? Siapa yang punya? Loh, emangnya? Oke, kalau laut di atas 200 mil laut lepas? Ini ibaratnya ikan yang ada di laut lepas. Biasanya ikan-ikan tuna itu ada di laut lepas. Nah, ikan punya masa untuk dia bermigrasi. Biasanya dia mengikuti arus hangat, sehingga tidak semua negara dia terlewati oleh ikan setiap saat. Nah, maka dari itu, clue yang pertama adalah setiap kelompok membutuhkan sumber daya. Setiap negara membutuhkan sumber daya. Jadi begitu ikan ini pergi ke kelompok kalian, silakan kalian ambil sumber daya ini sebanyak mungkin yang bisa menghidupi negara kalian. Kenapa? Karena tanpa ikan ini negara kalian nggak akan hidup. Artinya kalian lose the game. Kalian akan kalah dalam permainan ini. Sehingga bahan bakar kalian adalah ikan yang saya asumsikan sebagai permen. Ini adalah laut lepas. Rule pertama paham ya. Jadi ikan ini adalah nyawa kalian. Yang tidak dapat ikan ya kalian akan lose the game. Yang dapat ikan ya kalian akan survive. Paham? Nah, ikan ini akan saya alirkan sesuai arus laut yang beredar. Jadi kita lihat siapa terlebih dahulu yang akan mendapatkan ikan. Saya mulai dari kelompoknya Zaki dulu. Silakan ambil sumber daya ikannya, Zaki. Oke, cukup? Oke. Bagus. Sumber daya ikannya habis. Baru tiga negara terlewati sumber daya ikannya sudah habis. Jadi ada 6 kelompok yang tidak kebagian ikan. Sebagai negara tetangga, kalau kalian nggak kebagian ikan, kalian akan bersikap apa? Marah. Kok marah? Apa? Impor.
Tapi kan kalian nggak punya duit. Bantu dong. Akan terjadi apa? Atau terjadi konflik? Kenapa? Karena ya ini kan milik bersama. Tetapi artinya terjadi ketidakharmonisan antar negara-negara tetangga, terutama yang merasa bahwa dia tidak kebagian. Ya. Nah, untuk mencegah konflik biasanya antar negara ngapain? Melakukan kerjasama atau berunding. Nah, sekarang silakan satu kelompok tunjuk satu ketuanya atau presidennya. Tapi sebelum itu saya ambil dulu ikannya ya. Kita riset ulang. Ini sebuah negara. Ini pas sebuah negara. Ada yang korupsi. Oh, Indonesia. Contoh. Oke, perhatikan. Jadi kalian sudah dapat presidennya masing-masing. Sekarang untuk mengurangi konflik, ibaratnya ikannya udah kembali ke lautan, udah pulih. Nah, para presiden ini biasanya melakukan konvensi atau pertemuan untuk supaya ke depan nggak terjadi lagi nih kejadian serupa, sumber daya ikannya habis. Nah, sekarang silakan kalian diskusikan gimana caranya supaya ikan ini bisa terdistribusi secara merata sehingga 9 negara dapat sumber daya yang adil. Silakan. Di sini atau di mana silakan masing-masing ketua kelompok. Biasanya terus dibagi rata. Berapa kelompoknya? Itu langsung diambil satu kelompok. Bom siap, bom. Misal kelompoknya ada 6. Sesuai dengan populasi penduduknya. Ya, berarti apabila ada yang melanggar tidak sesuai dengan populasi penduduknya, akan ada juga konsekuensi dari negara terkait semuanya. Misal satu maruf ya kena, entah itu dikurangi, entah itu bom. Siap ada. Jadi sepakat bagi rata. Ya. Nggak boleh korupsi. Ya lo. Oke, deal. Deal? Dapat kesepakatannya? Oke, saya anggap semua ketua atau presiden tadi udah berkonvensi, dapat kesepakatan. Kesepakatannya tadi apa, Rafael? Jadi pembagian ikannya itu bagi rata gitu sesuai jumlah kelompoknya. Oke, ambilnya sejumlah kelompok. Oke, udah sepakat itu ya? Oke, sekarang saya distribusikan dulu. Silakan ambil sesuai kesepakatan. Ya, 3 nggak cukup nggak sih? Ya? Ya, katanya 10. Padahal habis janjian. Habis rapat ya. Habis rapat ya. Dan buat kira satu kelompok 6. Sedikit banget miskin di negaranya. Lah, ya sabar. Udah? Ya. Baru aku udah korupsi. Ini? Udah? Tinggal ini ya? Apa kembalian? Ya. Oke. Ada anggota kelompok yang nggak kebagian? Semuanya kebagian? Ya. Oke, artinya apa yang bisa kamu simpulkan dari peristiwa tadi? Yang pertama, sumber daya ikan ini tidak diatur. Yang kedua, sumber daya ikan diatur. Apa yang kamu simpulkan dari sini? Silakan, ya. Nggak apa gimana ya Pak, dari setiap negara itu tidak ada yang korupsi
sumber daya. Jadi pembagiannya itu secara rata. Terus nggak ada kayak saling iri-irian gitu Pak. Kayak misalnya kok ikan ini kok sumber dayanya kok meningkat banget, tapi kok di sini kekurangan gitu. Kayak nggak jadi konflik juga. Oke, artinya lebih baik diatur atau lebih baik biarin aja tanpa peraturan? Biar Diatur. Tapi ada kemungkinan celah nggak kalau misalkan satu kelompok berkhianat? Misalnya kelompok ini berkhianat ngambil gitu. Walaupun udah terjadi kesepakatan, tetap ada ya? Tetap ada. Oke, jadi sekalipun peraturan itu dibuat, tetap ada celah untuk dia melanggar. Oke, makasih ya Crescentia. Nah, yang kalian lakukan tadi ini namanya adalah simulasi tragedi of the common. Nah, apa itu tragedi of the common? Jadi tragedi of the common itu bisa kita sebut sebagai sebuah kondisi atau tragedi di mana sebuah commons atau sumber daya milik bersama itu dieksploitasi secara berlebihan tanpa diatur. Jadi di dunia ini banyak sekali yang namanya commons atau sumber daya milik bersama. Nah, salah satunya tadi saya contohkan ikan di laut. Ikan di laut adalah sumber daya milik bersama. Siapa yang ngasih makan ikan di laut? Kalau ikan tongkolnya lagi pengen ke Indonesia ya itu milik kita. Tapi kan dia juga ngikuti bagaimana plankton bergerak sesuai arah arus laut kan, sehingga suatu saat dia juga pergi ke Malaysia, suatu saat dia juga pergi ke Filipina. Sehingga tidak ada satu ikan di laut lepas yang bisa diklaim oleh negara ikan itu milik saya. Nah, maka dari itu ikan dan juga beberapa sumber daya di laut itu bisa dikatakan sebagai sebuah common resource atau sumber daya milik bersama. Nah, sama misalkan kalian di sini ada yang kosnya WC-nya bareng-bareng nggak? Oke, apa yang terjadi ketika kos WC-mu bareng-bareng, Arya? Kalau memang pas jam pagi itu biasanya ngantri. Kenapa bisa ngantri? Karena memang pertama tuh nggak diatur kan jamnya. Nggak diatur. Pembagiannya tuh gimana? Di jam berapa orang itu harus atau bisa pakai WC gitu kan? Terus di jam itu juga semua orang butuh. Nah, WC tadi itu commons kan, milik bersama, fasilitas bersama atau sumber daya milik bersama. Karena nggak diatur ya artinya orang pakai sesukanya. Itu baru satu terkait dengan jadwalnya. Bagaimana dengan kebersihannya? Pernah nggak kamu misu-misu karena ada sesuatu yang melayang? Kuning-kuning gitu, pernah? Tapi ada nggak yang punya kamar mandi pribadi, kalian misu-misu karena kamar mandinya kotor? Enggak. Kan aneh. Biasanya kita misu-misu karena ada fasilitas milik bersama yang tidak dirawat. Padahal kita merasa setiap minggu loh saya bersihin, kok begitu saya mau masuk udah kotor lagi banyak. Kalau cewek rambut-rambut yang ada di pembuangan atau banyak sampah plastik dan sebagainya. Saya merasa saya nggak melakukan itu, tapi orang lain yang melakukan itu. Menjadi tragedi nggak kalau hal itu terjadi? Itu tragedi. Nah, maka dari itu yang namanya commons atau sumber daya milik bersama itu biasanya potensinya tinggi sekali untuk terjadi sebuah tragedi. Ya, dalam hal toilet atau misalnya kalian yang kosannya meterannya satu kos 5 kamar atau 10 kamar meterannya sama, begitu kalian gosok bareng-bareng, masak nasi bareng-bareng, yang terjadi apa? Ya kan? Tapi kalau kalian cuma punya sendiri ya aman-aman aja, itu pun juga masih kadang depres juga kalau misalnya kalian gosok sama masak nasinya bareng-bareng. Nah, artinya akan selalu ada konflik yang diakibatkan oleh commons tadi. Kalau misalkan terutama dia tidak diatur. Nah, tragedi of the commons ini penemunya adalah atau yang menggagas pertama adalah Jared Harding. Jadi dia pertamanya mengamati penggembalaan sapi ataupun juga domba di padang rumput. Padang rumput itu adalah commons atau sumber daya milik bersama. Ketika padang rumputnya itu dipakai oleh masyarakat atau peternak-peternak, ketika masing-masing peternak menambah jumlah ternaknya sampai pada saat atau pada titik si padang rumput nggak bisa menerima lagi atau kapasitasnya penuh, yang terjadi adalah padang rumputnya akan habis tandus atau yang kita sebut sebagai
depleted resources atau sumber daya yang kritis. Kenapa? Karena rumput juga dia butuh waktu untuk tumbuh ya. Kalau baru tumbuh berapa senti aja dimakan sapi, ya lama-kelamaan dia nggak tumbuh sehingga menjadi depleted resource atau sumber daya yang kritis yang nggak bisa dipakai. Nah, dari sini akhirnya Jared Hardin mengungkapkan konsepsi tentang tragedy of the common. Nah, caranya supaya padang rumputnya ini nggak atau tragedi common nggak terjadi ya ada 3 tahapan ya, ada 3 tahapan. Yang pertama personal action, kesadaran masing-masing. Nah, tadi saya sudah mensimulasikan di awal. Kira-kira personal action atau kesadaran masing-masing berpengaruh nggak dalam mengatasi tragedi atau mencegah tragedi of the common? Nah, kelompoknya Zaki tadi kesadarannya penuh, dia ngambil cuma sedikit. Dan begitu kelompok jadi dia kalau tangannya bisa ngambil semua, dia ambil semua. Tadi bukan itu semua Pak. Karena tangannya satu terbatas, jadi cuma ngambil sedikit. Sini juga sama tadi ya, sini ya, apa kelompokmu? Nah, kelompok apa? Artinya apa? Kita tidak bisa hanya sekedar mengandalkan kesadaran pribadi, karena definisi cukup masing-masing individu itu beda-beda. Cukupnya kelompoknya Zaki ya 3-4 cukup. Cukupnya kelompoknya ya harus segenggam gini. Beda-beda. Cukupnya orang beda-beda. Ya, sama seperti kalian. Kalau misalkan laporan ke orang tua, saya 1.500.000 cukup untuk 1 bulan. Tapi teman kalian yang lain belum tentu kan. Dia mungkin bisa 3 juta, bisa 4 juta. Jadi tingkat kecukupan orang masing-masing itu berbeda, sehingga personal action tidak bisa mengatasi atau mencegah tragedy of the common. Misalkan tadi dalam hal pengembalaan, disuruh sadarlah peternak, udahlah masing-masing peternak maksimal 5 aja. Tapi begitu ada satu peternak nanti mengembala 10, peternak yang lain pasti iri kan? Sehingga personal action menjadi sesuatu yang tingkatan paling rendah dan juga dihindari untuk dipakai karena tidak akan efektif. Lalu naik ke level selanjutnya, yaitu internal action atau tindakan internal atau kesepakatan internal governance. Jadi tadi di tahap kedua masing-masing presiden melakukan internal governance. Jadi berunding atau berkesepakatan sehingga menghasilkan satu kesepakatan. Masing-masing kelompok mengambil sesuai jatahnya atau anggota kelompoknya. Yaitu internal governance. Tetapi dengan internal governance masih bisa atau ada celah untuk masing-masing kelompok berkhianat nggak? Masih ada. Kenapa? Karena internal governance hanya pada tahap dia percaya, selebihnya diberikan atau dibiarkan ke masing-masing kelompok. Misalkan tadi saya ke kelompok ini, kan si kelompoknya Teguh dia nggak lihat kelompok ini ngambil berapa kan? Misalkan dia ngambil 10 pun, kamu nggak akan tahu. Itu karena hanya sebatas internal. Maka yang paling tinggi adalah external governance. Jadi selain berkesepakatan juga ada pihak eksternal atau pihak luar yang mengawasi. Biasanya kalau dalam antar negara ya PBB yang mengawasi kan, yang menjadi wasit, sehingga begitu dia ngambil misalkan 10, ya PBB itu yang akan melakukan hukuman atau jangan kamu terlalu banyak ngambilnya, yang lain nanti nggak kebagian. Jadi yang menjadi PBB-nya harusnya saya kalau mau sampai pada tahap external action. Jadi karena saya yang melihat bagaimana pendistribusiannya. Nah, tetapi meskipun juga external action, masih kemungkinan sumber dayanya akan dikhianati nggak? Masih ada kemungkinan nggak? Masih ada. Itulah yang kita sebut sebagai mafia. Jadi misalkan kita kan punya peraturan ya, untuk tambang dan segala macam itu tidak boleh merusak lingkungan dan lain sebagainya. Ya, governance, external governance atau pemerintah baik pusat maupun daerah seharusnya dia melarang sesuatu, misalkan tambang yang merusak lingkungan, karena lingkungan ini kan commons, milik bersama. Nah, sejatinya atau bagusnya pemerintah melarang itu, tetapi pada praktiknya ada nggak pemerintah yang bermain? Atau ada oknum kepolisian atau oknum-oknum penegak hukum yang bermain? Nah, itu adalah contoh dari mafia-mafia yang
bergerak atas nama pemerintah, atas nama external governance, sehingga ya kamu boleh aja bikin tambang di sini, tapi ini merusak. Nah, biar supaya kamu bisa saya izinkan, ya berani bayar berapa? Intinya gitu kan, berani bayar berapa? Sehingga surat izinnya terbit nih. Nah, itu adalah salah satu contoh pengkhianatan dalam external governance. Tetapi setidaknya dengan internal dan external governance, permasalahan-permasalahan tragedy of the common tadi bisa diatasi dengan lebih terstruktur lah. Nah, dalam sejarah dunia, tragedy of the commons ini setelah diamati dan teori ini akhirnya menghasilkan banyak sekali perubahan-perubahan. Yang awalnya kita menganggap bahwa sumber daya milik bersama ya biarin aja menjadi sumber daya milik bersama. Nah, tetapi setelah tragedy of the common ini didengar oleh banyak orang, banyak konflik-konflik yang diakibatkan oleh common, sumber daya milik bersama, akhirnya terselesaikan dengan menggunakan 3 pendekatan tadi: personal, internal, dan eksternal. Salah satunya adalah yang paling menarik adalah perangkot yang terjadi antara Iceland dan juga United Kingdom atau juga Inggris. Jadi orang Inggris pada saat itu belum ada peraturan zona ekonomi eksklusif 200 mil ya, belum ada. Jadi orang Inggris menganggap bahwa ikan-ikan cod yang ada di pantai Islandia itu adalah miliknya juga. Karena bagi dia apa yang ada di laut adalah milik bersama. Ya, kayaknya ada seperti itu. Sehingga kapal-kapal nelayan dari Inggris dulu itu sering melakukan penangkapan ikan di sekitar pantai Islandia. Sebagai orang Islandia atau kalian kalau ada tetangga kalian mengambil ikan di sungai di sekitar rumah kalian marah nggak? Marah. Inilah yang menimbulkan perang cod atau cod war. Ya, perang yang diakibatkan oleh perebutan ikan cod. Karena perang cod ini membuat atau memakan korban yang cukup banyak kapal yang terbakar. Pada akhirnya internal governance atau perundingan antara dua negara tidak bagus. Nah, maka external governance dia masuk, yaitu PBB di bawah UNCLOS, jadi bagian yang menangani sumber daya laut ya, yaitu UNCLOS. Akhirnya terbitlah hukum laut ya, zona ekonomi eksklusif yang kita kenal, ada 12 mil sampai 200 mil itu kita boleh mengklaim itu sumber daya kita. Di atas 200 mil bagi negara kepulauan mereka tidak boleh lagi untuk mengklaim. Jadi kalau misalkan ada kapal-kapal asing yang datang ke tempat kita dan itu masih di atas radius 200 mil ya boleh-boleh aja mereka ngambil ikan. Tapi kalau sudah masuk ke 200 mil, misalkan dulu ada banyak kapal Cina atau kapal dari Malaysia pada saat kementeriannya Ibu Puji Susi Pujastuti ya. Begitu dia masuk ke zona 200 mil kita, yang terjadi apa? Masih ingat nggak? Ditenggelamkan kapalnya. Kenapa? Karena sudah mengganggu kedaulatan kita. Nggak boleh tangkap ikan di wilayah kekuasaan kita. Nah, dari tragedy of the common lahirlah banyak peraturan-peraturan yang membuat orang sadar bahwa meskipun sumber daya milik bersama ini adalah given dari Tuhan, juga harus diatur karena setiap orang punya kepentingannya masing-masing. Nah, maka lahirlah yang namanya zona ekonomi eksklusif, atau kalau di bidang lingkungan ada undang-undang lingkungan hidup yang mengatur bagaimana kita tidak boleh mengeksploitasi lingkungan secara berlebihan. Lahirlah AMDAL. Setelah itu juga kalau di bidang perikanan, jadi kalau di Indonesia ikan itu boleh ditangkap dari 100% itu hanya boleh 80% aja yang ditangkap. Hanya boleh 80% aja yang ditangkap. Nah, kira-kira 20%-nya itu nggak boleh ditangkap. Kenapa? Untuk apa? Menjaga kestabilan dari sumber daya itu supaya ada terus. Ada terus itu maksudnya gimana ikannya? Tidak tereksploitasi seluruhnya gitu. Biar apa ikannya di lautan terus? Biar bisa berkembang. Nah ya, pokoknya bisa berkembang biak ya, makasih ya. Jadi begitu, poinnya adalah supaya ikannya bisa berkembang biak, sehingga kalau diambil semuanya 100,
ya siapa yang mau beranak lagi di laut? Nah, sehingga ada pembatasan itu. Nah, ini adalah tragedi of the common. Di sekitar kita, baik dalam kita bertetangga, itu tragedi of the common juga sering terjadi. Yang terakhir atau terbaru kita sangat viral di TikTok, kasus tragedi of the common itu adalah antara si Sahara dan siapa? Yaimin. Ya. Itu masalah perebutan jalan antar tetangga yang bersebelahan, yang mana bahwa jalan itu sumber daya milik bersama, jadi nggak boleh dipatokin, tapi juga si tetangga juga nggak boleh juga parkir di jalan. Akhirnya menimbulkan konflik. Bayangkan dalam bertetangga aja sumber daya milik bersama ini bisa menjadi sumber konflik, apalagi dalam bernegara. Dulu kita berkonflik dengan Malaysia masalah simpadan dan gigitan. Setelah itu banyak perang-perang di dunia juga terjadi karena akibat the commons ini yang dianggap bahwa ini sumber daya milik bersama. Nah, dalam kasus yang lebih kompleks, saya pernah jelaskan nggak tentang tenggelamnya kota Jakarta? Yang saya tampilkan masjid yang apa? Ada kaitannya nggak kira-kira dengan tragedi of the common? Kira-kira ada nggak kaitannya dengan tragedi of the common? Kira-kira jumlahnya juga berkurang, sehingga air tanah adalah common, sumber daya milik bersama, meskipun tanahnya dimiliki dengan sertifikat. Nah, yang terjadi karena di Jakarta itu awalnya tidak diatur penggunaan air tanahnya, sehingga semuanya orang berhak untuk ngambil air tanah, dan pada akhirnya ya terjadi penurunan atau penipisan lapisan air tanah, lapisan atas tanahnya itu turun, sehingga yang kalian lihat seperti di peta ini ya. Jadi salah satu contoh yang saya sering jelaskan adalah Masjid Waladuna. Dalam 20 tahun terakhir sudah hampir 14 meter dia tenggelam. Itu karena selain air lautnya yang naik, juga air tanahnya yang turun atau land subsidence. Nah, ini contoh land subsidence adalah contoh bagaimana tragedi of the common itu terjadi tanpa terlihat. Kalau ikan tadi ya sangat terlihat lah ya, tapi land subsidence juga terjadi tanpa terlihat. Sama seperti kenaikan suhu global atau global warming, itu juga tragedi of the common. Bayangkan kalau semua negara itu menggunakan bahan bakar fosil, meningkatkan produksi menggunakan atau melakukan industrialisasi, menebang semua pohon. Misalkan kita tebang hutan di Kalimantan dan Sumatera, Brazil juga menebang hutan Amazonia, Afrika Selatan juga menebang hutan-hutannya. Yang terjadi adalah kenaikan suhu rata-ratanya akan meningkat secara drastis, dan juga akan terjadi tragedi of the common. Nah, sekarang silakan kalian berkonsolidasi dengan kelompok kalian masing-masing. Untuk yang pertama adalah identifikasi contoh di sekitar kalian aja, di kosan kalian, di rumah kalian, tentang bagaimana tragedi of the common itu terjadi. Misalnya tadi di kosan ya terkait listrik, WC, atau di sekitar jalan kalian ke kampus, ada nggak sih common, sumber daya milik bersama atau fasilitas milik bersama yang itu tidak diatur sehingga menjadi tragedi. Nah, kalau di kampus itu misalkan parkir. Andai kalian udah boleh bawa motor belum? Satu ya, di sana ya. Kenapa itu diatur? Supaya apa? Nggak overload. Karena apa? Karena parkir ini kan common, fasilitas kalian. Tapi kalau misalnya nggak diatur, semua angkatan boleh bawa motor, yang terjadi adalah overload. Nah, itu satu contoh common yang ada di sekitar kampus. Nah, sekarang silakan kalian cari satu tragedi common yang ada di sekitar kalian, di rumah kalian, di kosan kalian, atau sekitar kampus. Lalu analisis menggunakan 5W1H. Ya, 5W1H, dan terakhir kira-kira solusinya apa dari 3 tingkatan tadi: personal, internal, sama eksternal. Paham ya? Boleh ditulis, boleh enggak. Yang penting nanti kalau saya suruh jelasin, kalian bisa jelasin. Saya kasih waktu 10 menit untuk berdiskusi. Silakan.
WC boleh Pak? WC lagi boleh? Janganlah, jangan WC, jangan listrik, jangan parkir. Nah, berhenti dulu aja di kali ini. Kebetulan yang bahasanya Pak. Bagaimana? Kalau dua, kalau saya nih salam dari sini langsung ke yang baris dua, langsung ke baris tiga, jadi nggak harus Kesadaran personal yang kurang. oh iya. Oh, apa ya dia di dalam ini apa fiksi lihat orang Lagi dong, oh, laku ya? Laku ini. kadang kita yang ngerti Minyak goreng. Goreng di mana? Kosnya Fitri. Iya sih. Kalau pakai nomornya udah habis Pak. Oke, karena waktunya udah tinggal dikit, silakan selesaikan. Saya ingin coba mengkonfirmasi beberapa kelompok terlebih dahulu. Kira-kira tragedi rekamannya apa dan apa solusinya? Coba kelompoknya Teguh dulu nih, minyak goreng katanya apa tadi? Jadi kelompok kami mengambil di kosnya Fibri bahwasanya terdapat adanya penggunaan minyak goreng yang tidak teratur di setiap masyarakat rakyat. Nah, jadi setiap bulan itu penghuni kosnya Fibri ini iuran untuk membeli minyak goreng. Tetapi ada di mana penghuni kos itu ada yang satunya sering masak dan satunya yang jarang masak. Otomatis yang sering masak ini lebih menghabiskan minyak goreng tersebut daripada yang jarang masak. Yang jarang masak ini belum menggunakan kok tiba-tiba habis. Ini yang memicu konfliknya. Dan solusinya yaitu dengan musyawarah dari personalnya. Kesadarannya gimana nih harusnya? Kesadarannya jadi musyawarah Pak untuk solusinya Oh, ini. itu internal itu internal. Kalau yang Masing-masing pribadinya dulu deh harusnya gimana? kesadarannya itu masih kurang. Kesadaran bahwa Ini tuh kurang pas gitu Pak. Dalam iuran ini tuh kurang pas untuk apa? Untuk kesejahteraan bersama ini kurang. Jadi dalam personal ini, jadi dilakukanlah internal di mana itu tuh musyawarah untuk tidak iuran lagi atau tidak iuran tersebut itu bukan digunain untuk minyak lagi, tetapi kayak bisa untuk iuran listrik gitu, dipergunakan untuk listrik. Dan eksternalnya ini dalam pengawasan ibu kosnya. Jadi ibu kosnya itu menyetujui bahwasanya kalau iuran setiap minggu, kalau setiap bulan ini itu untuk listrik saja daripada minyak yang penggunaannya itu setiap personalnya itu beda-beda gitu Pak. Oke, udah makasih kelompoknya Teguh. Tepuk tangan. Ini kayaknya yang ketua kosnya yang suka masak ya, karena dia menyuarakan untuk Curhat nih Pak.
Untuk itu untuk beli minyak daripada beli yang lain, sehingga yang nggak suka masak ya akhirnya ikutan beli minyaknya dia juga. Iya. Memang masalah minyak. Setelah itu kelompok Seva masalah apa? Jadi gini Pak, kebetulan di desa saya itu Oke. jadi itu di mana dalam kasus ini tuh Pak, masyarakat tuh membuang sampah tuh ke sungai, di mana sungai itu kan milik bersama gitu ya. Nah jadi itu banyak masyarakat membuang sampah seperti kemasan deterjen, ada bawang pribadi, terus juga ada dari limbah pertanian itu ada bonggol jagung sama kol jagung itu dibuang begitu saja ke sungai Pak. Nah terus ternyata efek dari jangka panjang ini tuh Pak, waktu hujan besar itu tuh sungainya tuh hampir meluap gitu loh Pak. Terus tuh air karena sungainya hampir meluap itu tuh jadi air itu kemana-mana gitu Pak. Karena bonggol jagung tadi ini Iya ya. Pak, dia tuh apa namanya menyumbat menyumbatnya ke apa saluran irigasinya gitu Pak. Jadinya di situ menimbulkan hampir banjir gitu Pak kalau hujan besar itu. Terus solusinya kalau menurut saya pribadi tentunya kan yang pertama tuh ada secara personalnya, tentunya tuh masyarakat tuh harus menumbuhkan kesadaran bahwa sungai itu tuh bukan tempat untuk membuang sampah atau limbah, bahwa sungai itu tuh untuk saluran irigasi persawahan, pertanian dan lain-lain. Jadinya sungai itu harusnya tuh dijaga bareng-bareng gitu Pak. Terus masyarakat juga tuh di situ harusnya mengurangi penggunaan plastik, karena saya lihat tuh plastiknya tuh banyak banget. Terus ada popok bayinya juga itu kan. Terus juga harus adanya tuh pendidikan lingkungan juga sih Pak, karena kan untuk menumbuhkan kesadaran terkait peduli terhadap lingkungan. Terus secara internalnya itu dari mungkin dari pemerintah desanya sendiri gitu ya, itu tuh harus membentuk ini pemimpin peduli gitu, kelompok peduli terhadap lingkungan, karena kan tadi itu ternyata bahwa efek dari membuang sampah sembarangan di sungai itu ternyata lumayan juga gitu Pak. Mungkin juga pemerintah desanya itu harus membuat semacam lembaga pendidikan terkait moral tentang menjaga kebersihan di situ. Terus secara eksternalnya juga tentunya kan pemerintah itu berperan ya Pak, itu dalam pengelolaan sampah. Jadi pemerintah juga tuh mungkin harus mengadakan kampanye atau mungkin semacam edukasi terkait pentingnya membuang sampah itu pada tempatnya dan nggak ke sungai gitu. Perlu nggak dibuat aturan yang mengikat, yang kalau ini dihukum gitu? Tentunya iya Pak. Tentunya mungkin dari pemerintah desa juga tuh harus menerapkan yang namanya sanksi sosial gitu. Kalau misalnya ada yang ketahuan membuang sampah di sungai mungkin dikenakan denda atau semacamnya gitu. Oke. Makasih ya untuk kelompoknya Stefan. Soal sampah, kalau kalian yang arahnya ke sana, kalau kalian lihat sebelum museum Lampung ada pelang besar. Bagi siapa yang membuang sampah, semoga nyawanya dicabut kalau nggak salah gitu ya. Ya, memang sampah ini juga salah satu contoh tragedi of the common. Biasanya kalau orang yang punya lahan kosong di perkotaan itu kalau nggak di manage ya jadi tempat sampah bagi warga sekitar. Karena warga sekitar menganggap ini lahan kosong ini belum dipakai aja lah, udah buang sampah, buang kucing, buang apapun itu yang mana dianggap itu adalah aman atau milik bersama karena belum dipakai. Nah maka dari itu banyak tuh pelang-pelang jangan buang sampah di sini, yang buang sampah nanti masuk neraka, yang buang sampah dicabut nyawanya itu ada. Kalau kalian mau lihat di sekarang masih ada atau enggak? Saya kemarin saya masih lihat masih ada sebelum museum Lampung ya yang di lahan kosong itu. Oke, selanjutnya kelompok Rafael tentang apa? Tentang ini Pak, trotoar yang ada di satu nilai itu kan merupakan fasilitas bersama untuk mahasiswa berlalu lalang gitu Pak. Nah, tapi di situ malah jadi tempat untuk para masyarakat itu berjualan di situ. Yang ini ya, yang depan SMK ini ya? Iya, Terus? sehingga mahasiswa itu kadang tuh sampai turun ke jalan, ke aspalnya buat lewat mau ke kampus gitu. Nah terus habis itu solusinya itu kalau dari personalnya itu mungkin kita sebagai mahasiswa itu bisa memberikan edukasi gitu, bisa menyarankan kepada para penjualnya itu untuk untuk berpindah ke tempat yang lebih strategis gitu, ke tempat yang bukan merupakan fasilitas umum gitu, fasilitas untuk mahasiswa berlalu lalang. Nah terus kalau dari internalnya itu dari pihak penilainya Pak. Kalau dari pihak penilai itu kan udah ada satpam yang pakai mobil itu kan Pak. Nah itu juga biasanya itu
memberi peringatan gitu tentang peraturan tegas yang ada di Unila ini. Dan juga waktu itu saya lihat itu udah ada banner dilarang berjualan di area ini. Nah tetapi masih ada aja gitu yang jualan di situ. Tapi emang beberapa udah ada yang pindah gitu Pak. Terus kalau dari eksternalnya itu bisa dari pemerintah itu misalnya kayak di Satpol PP gitu Pak, yang harusnya itu berkeliling melihat kondisi jalan-jalan itu, apakah fasilitas yang seharusnya kita lakukan yang seharusnya berlalu-lalang itu harusnya diberi peringatan yang tegas, peraturan yang ketat, dan hukuman yang berjerat pada penjaga. Oke, makasih kelompok. Selain yang tadi, personal action itu juga bisa dimulai dari diri kalian masing-masing. Kalian masih jajan di sana nggak? Nah itu secara tidak langsung kalian mensupport tentang pelanggaran tragedi of the common tadi. Tapi ngomong-ngomong, mall mininya juga enak tuh. Jadi zaman saya kuliah. Ya itu tragedi of the common. Tapi personal actionnya adalah selain yang tadi dijelaskan juga kita kalau masih beli di sana artinya kita mensupport mereka untuk melakukan atau menggunakan fasilitas umum atau bahkan pedestrian atau trotoar pejalan kaki. Memang di kota-kota besar tempat yang dianggap sebagai fasilitas umum atau ibarat itu squatter area atau area yang memang seharusnya dikosongkan, seperti kalau rel kereta kan dia biasanya 10 meter dari kanan kiri dia harus kosong. Tapi yang terjadi apa? Ya banyak juga orang justru memanfaatkan untuk jualan, untuk sebagai kalau yang nggak punya rumah dipakai untuk rumah, bagi orang-orang yang pemulung dan lain sebagainya. Karena apa? Karena memang nggak ada yang punya negara, tapi negara juga kadang kalau mau menggusur dan lain sebagainya juga kasihan. Sama seperti kolong-kolong jembatan ya, bawah-bawah tol itu juga biasanya pasti dipakai. Karena orang menganggap ini adalah common, nggak ada yang punya. Padahal yang punya adalah negara, karena itu adalah tanah yang harus dikosongkan. Nah, sama seperti yang terjadi di Kampung Baru ya. Jadi untuk melihat personal actionnya agak susah juga. Kalian juga kalau misalnya nggak jajan di sana, jajan di mana? Sambil pulang kan ngambil jajan. Tapi secara langsung itu kalian juga mendukung tragedi of the common itu terjadi. Kemacetan adalah satu contoh dari produk tragedi of the common yang terjadi di depan SMK itu, SMK 2 ya, SMK 2 benar. Oke, selain tadi sumber daya air, trotoar, ini udah ya? Nah, kalau ini kelompok ini? Jadi kami itu ngambil permasalahan orang-orang yang suka lari tapi dia tuh larinya di jalan raya umum gitu loh Pak, bukan di trotoar itu. Yang mana kan pelari Di mana nih lokasi? di sekitar Unila. Sekitar Unila itu kan biasanya di pagi hari atau sore hari itu mereka suka lari di jalan raya umum itu kan. Jadi itu juga menyebabkan apa namanya menghambat pengendara yang memang pakai kendaraan gitu loh Pak. Jadi kayak di pagi hari itu intinya jadi makin macet gitu kan, karena mereka tuh ingin menghindari si pelari ini gitu. Terus itu juga solusinya secara personalnya itu kalau dari kami itu tentunya si pelari itu harus menumbuhkan kesadaran dirinya untuk menggunakan fasilitas yang ada. Itu kan fasilitasnya itu salah satunya si trotoar itu kan bisa dia pakai gitu. Terus juga dia harus sadar untuk mengutamakan keselamatan diri dia sendiri gitu, agar namanya jalan raya gitu kan, pasti orang mungkin takutnya keserempet ataupun hal yang tidak diinginkan gitu ya Pak. Lalu yang selanjutnya itu dari internalnya ini mereka tuh membuat aturan bersama gitu untuk nggak berlari di jalan raya umum yang padat kendaraan. Dan juga menata ulang itu agar trotoar ini bisa dipakai sama mereka dan nggak digunakan sama pedagang liar gitu. Jadi kayak nggak menghalangi jalur lari mereka juga gitu kan kalau misalnya mau digunakan. Nah kalau dari eksternal itu pemerintah ini membangun jalur khusus untuk pelari gitu di sekitar. Ada nggak? Unila ada kan? Tapi dipakai. Iya dipakai. Untuk dagang juga kan, parkir. Terus itu yang terakhir itu pastinya perbaikan trotoar. Mungkin mereka tuh nggak pakai trotoar itu selain karena ada pedagang liar, karena trotoar itu kan naik turun gitu kan. Jadi itu nggak nyaman untuk mereka berlari gitu. Oke, makasih kelompok Harum. Sekarang kelompok presensia, silakan. Udah belum tadi?
Silakan. Jadi kelompok kami itu ngambil masalah tentang rebutan jemuran, Kak. Di kosan. Iya, tempat jemuran di kosan. Jadi di kosan itu ada jemuran, tapi tempatnya itu sempit. Jadi terbatas dan itu nggak memenuhi kapasitas semua orang yang ada di situ. Jadi kan menyebabkan adanya konflik itu. Jadi saling nggak suka, yang tadinya akrab, jadi merasa kesal karena kan pakaiannya itu yang udah kering, seharusnya udah harus diambil, tapi mereka itu merasa kayak ya udah ini kan milik bersama, ya udah ditaruh di situ lama, akhirnya kan menimbulkan rasa tidak suka gitu Pak. Jadi yang tadinya akrab itu jadi bisa musuhan karena itu. Nah, solusinya itu yang pertama dari personal, mungkin mereka itu harus ada kesadaran dari diri sendiri ya. Kalau misalkan jemurannya udah kering, itu harusnya udah diambil gitu, diangkat supaya yang lain itu kan masih kebagian tempatnya. Nah, untuk internal itu mungkin dari penghuni kosannya itu bisa ngusulin untuk nambah kayak tali jemuran gitu. Nah, dari eksternal mungkin pihak dari kosannya itu juga harusnya adalah kayak inisiatif gitu kan untuk menambah tali tersebut gitu. Jadi nggak dari pihak kosannya atau dari anak-anak kosannya gitu yang harus ngusulin. Jadi harus diperhatikan juga dari fasilitasnya itu cukup apa enggak, memadai apa enggak gitu untuk anak-anak gitu kan. Oke, masih curhatnya ya, Prisci. Kosnya di mana emang? Di Kampung Baru. Ya. Adalah pokoknya. Pokoknya di Kampung Baru lah ya. Nanti sampaikan ke bapak kosnya ya. Udah disampaikan belum? Belum. Sampaikan nanti ke bapak kosnya. Oke. Oke, kelompokmu? Sama Pak. Jemuran juga. Yang beda apa? Sama. Kalau solusi dari internalnya sendiri itu dari penghuni kos itu bisa bikin jadwal dari ada jumlah itu Pak. Misal di pagi hari untuk kamar ini, di sore hari untuk kamar ini. Nah kalau misalkan sudah dirasa kering itu langsung diangkat sebaiknya. Jadi tidak memenuhi dari tempat jemuran tadi. Nah kalau dari eksternalnya sendiri itu dari pihak bapak kos atau ibu kosnya sendiri bisa nambahin tempat ataupun ya Oh, jadwal juga kalau musim hujan. Hujan. Ya solusi personalnya pindah kos lah ya. Pindah kos aja. Oke, sekarang kelompok Amar sama Yuli. Jangan rebutan, silakan. Jadi kami mengambil ini Pak, masalah yang ada di sekitar Unila, sekitar kampus Unila sini itu kan jalan milik bersama emang ya, tapi ada beberapa oknum yang mengambil jalan pintas atau jalan yang lebih cepat supaya bisa langsung ke arah terminal. Jadi mereka melanggar aturan lalu lintas juga karena mereka melawan arus lalu lintas. Melanggar pasal nomor berapa, Amar? Tidak ada hukum Pak. Jadi itu kan menyebabkan konflik ya Pak, itu bisa menyebabkan kecelakaan seperti selek gitulah karena dia melawan arus juga. Dan itu juga bisa menyebabkan kemacetan Pak, apalagi kalau di pagi hari dan di sore hari itu kan jam berangkat kantor dan jam pulang kantor. Apalagi itu kan daerah yang mahasiswa juga, banyak orang yang kuliah juga. Solusinya itu untuk yang personalnya mungkin dari kesadaran diri masing-masing Pak. Kalau kita nyadar kalau itu bisa membahayakan diri sendiri dan orang lain, pasti kita tidak akan melakukannya. Lebih baik milih jalan yang lebih jauh tapi selamat. Siapa yang nelayan di sini yang suka melanggar? Mereka Pak. Oke. Lalu internalnya gimana? Untuk solusi internalnya mungkin dari pihak kampus itu bisa melakukan pengawasan Pak. Mungkin dari satpamnya bisa mengawasi setiap jam-jam ramai, misalnya pagi atau sore hari. Nah selain dari jam itu bisa dilakukan pembatasan dengan batas-batas jalan itu Pak, untuk mempersempit mereka supaya tidak bisa lewat gitu, karena jalannya sempit. Nah untuk eksternalnya dari pemerintahnya mungkin bisa melakukan tata letak ulang Pak untuk jalan yang mungkin bisa jadi bundaran, karena kalau dari bundaran itu bisa ini Pak, jalan ke segala arah.
Nah setelah itu mungkin ditambah lampu merah supaya bisa teratur jalan. Oke, makasih ya Ahmad. Sebelum ada underpass dulu itu zaman saya kuliah itu masih pertigaan lampu merah, masih jadi itu lebih parah lagi dari sekarang karena lampu merah. Itu kan tahun 2017 kalau nggak salah baru dibangun. Termasuk yang di depan MBK itu, yang di depan MBK kan sekarang udah ada flyover kan, dulu juga lampu merah, sering macet juga. Jadi 2018an lah itu mulai banyak underpass sama flyover di mana-mana. Oke, makasih Amar ya. Jadi sebenarnya kamu sedang menasihati diri sendiri. Semoga cepat sadar ya. Oke, selanjutnya kelompok karya. Oke Pak, jadi masalah yang kami ambil itu ada di rumahnya Pia, di mana masalahnya itu adalah penggunaan air pump, air PDAM, itu air pump pokoknya, di mana ada rumah-rumah yang tidak kurang mendapatkan air dikarenakan adanya orang yang memakai air PDAM-nya secara berlebihan, dan masalahnya adalah di perumahan tersebut mereka itu membayarnya sama. Oh, nggak dihitung dari meternya? Enggak Pak, jadi bayarnya sama, dan itu membuat suatu masalah ya Pak, karena bayarnya sama tapi penggunaannya itu ada yang berlebih, ada juga yang kurang. Nah untuk personal actionnya menurut saya adanya kesadaran diri untuk karena itu bayarnya sama, harusnya kita memakainya dengan secukupnya, jangan berlebihan gitu Pak. Dan untuk internalnya itu dari perumahannya harusnya dilakukan meteran itu dipasang di setiap rumah aja Pak, jangan dipatok disamaratakan gitu, karena penggunaannya beda-beda gitu Pak. Dan untuk eksternalnya pihak perumahan bisa meminta tolong kepada pihak PDAM dikarenakan selang utama itu kan pasti merujuk ke rumah-rumah di barisan ke depan. Nah, bisa dilakukan oleh PDAM itu selang utamanya bisa diperbanyak dan agar bisa langsung ke belakang gitu Pak. Oke, makasih ya kelompoknya Muis. Kalau masalah kecukupan tadi ya lagi-lagi kalau internal ya cukupnya orang beda-beda. Luis mungkin mandi 1 ember kecil cukup, kan? Tapi si Teguh dia 1 bak gede, pada saat mandinya berendam, atau bahkan harus berendam dulu. Jadi akhirnya personal action juga harus meningkat terus ke internal sampai eksternal, karena nggak bisa mengandalkan personal. Kelompok muda belum? Udah ya. Kelompok tinggal ini ya, kelompok ini ya. Silakan. Jadi kita ngambil masalah yang sama kayak Fatma di depan SMK itu loh Pak. Itu kan sering macet itu Pak. Nah mungkin karena jalannya juga ya Pak yang sempit itu, jadi sering macetnya tuh dari kendaraan yang memudahkan karena kan jalan udah karena menuju kampus dan juga sekolah kan dan SMK itu. Mungkin solusi bersama dari sendiri mungkin bisa menggunakan kendaraan umum ya, tapi di sini kurang sih Pak kendaraan umumnya. Nah kayak itu pemerintah mungkin bisa memberikan transportasi umum, fasilitas. Lalu kalau untuk solusi internal itu sebenarnya karena jamnya tabrakan juga sih Pak, jadi kan bisa ngatur jam masuk, tapi karena ya emang jamnya padat di pagi dan sore mungkin agak susah juga sih Pak. Tapi yang lebih utama itu ya menyediakan transportasi. Iya. Perlu nggak dibikin flyover kampung baru? Perlu lah. Perlu Pak, apalagi yang di rel itu kayaknya perlu ada biar masuk main. Ya, oke ya, makasih ya, tepuk tangan. Ya.
Hari ini kalian sudah belajar tentang tragedi of the common, sebuah tragedi yang terjadi akibat commons atau sumber daya milik bersama yang dieksploitasi secara berlebihan tanpa kesepakatan atau peraturan, sehingga tragedi of the common melahirkan peraturan-peraturan yang membuat penggunaan sumber daya milik bersama ini menjadi lebih teratur. Dan fenomenanya ada di sekitar kita, dari tingkat bertetangga sampai dengan bernegara, sehingga dari zaman dulu sampai dengan zaman sekarang yang namanya sumber daya itu adalah dua pisau, ya, seperti dua pisau dengan sisi negatif dan sisi positif. Positifnya adalah kita bisa memanfaatkan sumber daya untuk kita hidup, tetapi di sisi yang negatifnya, dengan adanya sumber daya itu juga kita bisa terancam, ya. Sama seperti yang pertemuan sebelumnya, kita punya sumber daya yang kaya tentang lada atau tentang apa namanya bumbuan atau istilahnya apa, rempah-rempah, tetapi juga kita mendatangkan imperialis yang ingin menguasai negara kita. Sama seperti tanah Arab, tanah-tanah yang kaya akan minyak, mereka sangat kaya, tapi di sisi lain mereka juga mendatangkan para kapitalis dari negara-negara Barat yang ingin menanamkan kilang minyak di sana, sehingga banyak sekali peperangan adu domba yang terjadi hanya sekedar untuk merebutkan minyak. Atau istilahnya yang sekarang bisa kita lihat adalah proxy war, di mana antar negara besar itu berperang tanpa bertemu secara langsung, tetapi mereka menggunakan proxy atau negara-negara misalkan antara Oman dan Yaman atau Israel dan Palestina untuk saling berperang atas nama mereka sebenarnya, ya. Nah, itu adalah kaitan dengan sumber daya. Saya rasa untuk pertemuan hari ini sudah selesai. Pertemuan besok adalah minggu ke-8, akan kita lakukan ujian tengah semester. Soalnya adalah dari seluruh pertemuan yang ada selama 7 ini, termasuk hari ini, termasuk presentasi kalian, termasuk pertemuan pertama. Bentuknya adalah pilihan ganda 50 soal, yang mana akan dikerjakan dengan Google Form, tapi akan saya awasi secara langsung, sehingga minggu depan semuanya harus bawa handphone, ya. Bawa handphone, kalau sinyalnya jelek dipakai kuota masing-masing. Ada pertanyaan untuk hari ini? Atau terkait UTS minggu depan? Ini Pak izin konfirmasi kalau di kelas untuk kelompok. Oh, ya, belum ya? Iya, belum ada pengumpulannya. Kelompok berapa aja? 6, 7, 8. Terima kasih. Hari ini semua kelompok silakan kumpul di form yang pertemuan tertutup. Enggak, yang belum kumpul aja. Ada lagi pertanyaan? Jelas ya minggu depan, ya. Untuk selanjutnya akan dengan Bu Novi, berarti 8 pertemuan terakhir. Jadi dengan saya tinggal 1 pertemuan lagi untuk UTS. Saya ucapkan terima kasih untuk hari ini. Terima kasih sudah bersedia untuk direkam, ya. Terima kasih karena ini penting untuk keberlangsungan karir saya. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.